Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu ke tutor ICT di modul Microsoft PowerPoint ya. Nah, di mana kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai pembuatan aplikasi atau salindia ya, salindia interaktif yang mana berbentuk quiz ya. Nah, di sini sekarang saya akan melanjutkan dengan pemaparan mengenai konsep dasar makro ya yang akan digunakan dalam aplikasi quiz kita ya. Jadi konsepnya seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Nah, seperti Bapak Ibu Ahang Teteh bisa lihat di sini ada satu salindia yang nantinya akan berfungsi sebagai quiz ya, di mana kita punya jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nantinya ketika jawaban benar diklik, nah kotak jawaban ini akan berubah menjadi pernyataannya, pernyataan benar atau pernyataan salahnya, begitu ya ketika ditampilkan. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita akan gunakan makro ya, makro di dalam VBA. Jadi apa itu makro? Nah, makro itu adalah beberapa perintah dalam bentuk kode yang bisa dijalankan dalam sekali dalam sekali kiriman ya. Nah, kiriman kita berupa klik ya, berupa klik atau berupa sentuhan gitu ke objek-objek yang ada di dalam salindia itu sendiri. Begitu ya konsep dasarnya. Mudah-mudahan bisa diikuti nih ya Bapak Ibu ya. Jadi serangkaian kode, sekali lagi saya ulangi, serangkaian kode, nah berarti lebih dari satu kode ya, serangkaian kode yang dijalankan dalam satu kali kiriman ya. Nah, saya bilang kiriman karena bahasa Inggrisnya submission ya, submission ya. Oke, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Ahang Teteh, di mana kita bisa melihat kodenya? Nah, sekarang Bapak Ibu Ahang Teteh, di dalam Microsoft PowerPoint-nya, kita bisa masuk ke tab, ya, ke ribbon yang namanya View, ya. Nah, setelah itu ada yang namanya Macros, ya. Nah, di sini karena sudah ada yang saya buat terlebih dahulu, nah kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat makro apa yang sudah dibuat. Oke, tinggal edit. Nah, ini mungkin sekilas tampilan makro yang sudah saya buat. Nah, cuma kita akan ini dulu ya, akan memunculkan dari awal bagaimana sih penggunaan makro sesungguhnya dan apa saja kodenya ya. Nah, ini kodenya sebetulnya banyak, namun di video kali ini saya hanya akan sedikit membahas mengenai kode yang digunakan dalam quiz kita ya di sini. Nah, pertama ya, kita bisa masuk ke tab developer ya. Nah, di sini ada Visual Basic, nanti kita akan masuk ke sini ya, atau View Code ya. Nah, Visual Basic ini juga bisa kita keluarkan dengan menekan Alt F11 ya. Apa shortcutnya? Alt F11. Nah, jadi kita akan menggunakan Visual Basic ya. Nah, Visual Basic itu nama aplikasinya ya, Visual Basic Application. Nah, makro itu nama fiturnya gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya, atau sering kita sebut makro VBA makanya gitu. Nah, bagi Bapak Ibu Ahang Teteh yang belum ada tab developernya ya di ribbonnya, nah bisa masuk ke ini ya, ke file ya, kemudian options ya. Di option ini ada customize ribbon ya, atau kustomisasi pita kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, di main tabs-nya ini pastikan si tab developer atau pengembangnya kalau dalam bahasa Indonesia Microsoft-nya tercentang ya. Oke, begitu ya bagi yang belum ada. Nah, kita akan masuk ke Visual Basic ya. Bisa dengan mengklik, bisa menekan Alt F11. Nah, saya akan menekan Alt F11. Ups, maaf. Nah, jadi seperti itu. Di dalam aplikasi ini ya, untuk membuat makro, kita harus membuat modul terlebih dahulu ya. Nah, cara membuat modulnya, Bapak Ibu ini pastikan nama presentasinya ada di sini, VBA Project dalam kurung nama aplikasinya atau nama slide yang Bapak Ibu sedang kerjakan ya, Bapak Ibu Ahang Teteh kerjakan. Nah, setelah itu bisa klik kanan, nah lalu insert, nah insert module ya di sini. Nah, ada modulnya. Disinilah kita bisa menulis kode ya. Nah, tapi saya tidak akan menulis dari awal ya, karena ini sudah ada ya. Nah, saya buka modul pertama aja yang sudah saya buat. Nah, jadi apa yang ada di dalam makro ya. Nah, barusan saya sempat singgung makro itu berisi kiriman-kiriman. Nah, jadi kiriman itu sub ya, submission ya. Nah, jadi selalu seperti itu ya. Kita di sini buat fungsi. Jadi fungsi kalau benar ya akan seperti apa?
lalu akhiri fungsinya. Gitu ya cara bacanya Bapak Ibu Akang Teteh. Sub, lalu perintahnya ya, lalu end sub ya, akhiri perintahnya. Begitu. Di sini ada dua perintah yang saya rangkum jadi satu gitu. Dimana kalau saya bahasakan perintah pertama ini, saya menyuruh si makronya untuk mengubah kotak jawaban yang barusan dilihat di awal ya. Nah, kotak jawaban yang dilihat di awal itu berubah warnanya menjadi hijau, VB green, dan tulisannya menjadi benar ya. Nah, untuk mengingatkan kembali kotak jawaban yang saya buat di awal ya, ini warnanya hitam ya, warnanya hitam, tulisannya putih. Ya, saya masuk lagi ke makronya. Nanti kita akan buat warnanya hijau, tulisannya benar, tanda seru ya. Nah, kalau salah ya, kalau salah itu warnanya merah, tulisannya akan salah. Ya, seperti itu. Akan berubah. Nah, mohon maaf belum saya coba ya Bapak Ibu Akang Teteh ya. Saya terangkan dulu ini ya. Jadi ada dua perintah di sini. Ubah kotaknya, ubah warna kotaknya, kemudian ubah tulisan dalam kotaknya. Nah, itu perintah-perintah yang saya rangkum dalam sekali kiriman ya, dalam sekali klik gitu. Begitu ya Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, itu mengenai kodenya ya. Lalu bagaimana cara baca kodenya ya? Nah, di sini ya, mudah-mudahan terlihat ya ini ya. Ini saya agak sulit untuk zoomnya ya. Ini bisa di zoom tidak ya? Oke. Nah, nampaknya agak sulit di zoom ya. Nah, mudah-mudahan terbaca. Di sini ada bacaan active presentation. Jadi presentasi yang aktif itu kita panggil dulu ya. Nah, kita panggil presentasi yang aktif. Kemudian di slide ke berapa ya. Nah, jadi dalam satu slide itu harus ditandai secara rinci. Nah, apa yang mau diubahnya? Nah, apa yang mau diubahnya? Shapes-nya atau bentuknya. Bentuk yang mana? Kan ada 3 bentuk ya sebetulnya di sana. Ada jawaban salah dan jawaban benar dan kotak jawabannya. Nah, ini nggak langsung tahu nih kotak jawaban itu. Si makro itu nggak langsung tahu. Nah, makanya kenapa sih ininya jawaban? Karena udah saya namain si kotaknya. Ya, kita lihat ya. Sebentar. Nah, lihatnya di mana Pak untuk penamaan bentuk ya? Lihatnya ada di sini ya. Bisa Bapak Ibu masuk ke select ya. Selection pane ya. Nah, di sini ada rectangle 7 ya, rectangle 7 yang mana itu adalah nama dari jawaban yang kedua ini, yang Cimahi ini. Nah, sementara ada rectangle 6 ya. Rectangle 6 ini adalah kotak yang berisi Jakarta ini ya. Nah, rectangle 6 ya. Nah, kalau saya ganti rectangle 6 barusan di makronya, maka ini yang akan berubah. Nah, ini saya namain jawaban ya. Nah, ini kenapa nggak rectangle Pak namanya? Udah saya namain ya. Nah, cara namainnya kita setelah masuk ke selection pane bisa klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Nah, maka dari itu saya namakannya jawaban ya. Asalnya rectangle 8 ya atau rectangle 8. Saya namakan jawaban supaya mudah dikenali oleh si makronya itu. Ya, nah saya balik lagi ke makro ya. Mana developer ya, nah view code. Nah, jadi shapes-nya itu ya, Bapak Ibu jangan bingung dapat jawaban dari mana, karena saya udah namain shapes-nya ya. Nah, lalu ada fill for color RGB VB green ya. Nah, ini adalah perintah makronya ya. Nah, dapat dari mana Pak? Itu tetapannya dari sana ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari perintah-perintah makro yang lain ya, yang mungkin itu akan mengubah tampilan ketika si salindianya atau si PPT-nya itu ditayangkan gitu ya. Nah, ini perintah makronya ya. Nah, ini mungkin bagi beberapa orang hafalan ya, tapi saya nggak menghafal, saya melihat kembali ya kodenya. Nah, lalu ini perintah makro juga yang akan merubah teksnya ya, yang akan mengubah teksnya. Kalau ini mengubah latarnya, yang bawah ini mengubah teksnya ya. Nah, Bapak Ibu Akang Teteh cukup perlu tahu itu dulu saja ya. Nah, coba nanti ketik ulang ya di presentasi Bapak Ibu ya. Jadi pertama ya saya rekap lagi. Pertama presentasi aktifnya yang mana ya. Lalu slide keberapa yang akan kita sematkan makro. Lalu bentuk yang mana atau teks yang mana ya. Nah, di selection pane juga nanti ada teksnya ya, nah, bisa dinamain.
Lalu apa yang akan terjadi? Di sini yang akan terjadi adalah fill ya. Nah, isi for color itu latarnya dengan red, green, blue ya. Nah, ini palet warnanya. Kemudian VB green ya. Nah, kenapa nggak green aja, Pak? Nah, perintahnya di sana dimintanya kayak gitu ya. Bisa ganti VB green, VB red, VB blue ya, atau VB yang lainnya ya. Oke, kemudian ada active presentation, slides to ya, shapes jawaban, text frame ya, text frame itu teks yang ada di dalamnya. Lalu range-nya yang mana yang ada di bentuk tersebut gitu ya. Lalu bacaannya jadi apa? Sama dengan itu jadi apa ya dibacanya? Jadi apa? Jadi hijau sama jadi benar gitu ya teksnya. Oke, begitu ya. Nah, setelah itu silakan di save ya Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Save-nya seperti biasa Ctrl S bisa, atau dengan menekan tombol yang ada di atas ini ya. Nah, setelah di save kita masukkan perintahnya ya. Nah, masukannya gimana? Kita bisa masuk dulu ke insert ya. Insert, lalu pilih bentuk yang akan kita fungsikan. Nah, bentuk yang akan kita fungsikan itu kita bisa sematkan di action ya. Nah, setelah action, ini run macro ya. Ini akan ada pilihannya karena kita udah buat makro yang dibuatnya apa. Nah, ada benar, ada salah ya. Nah, oke. Nah, yang ini yang benar, yang itu yang salah. Yang lainnya silahkan disesuaikan lagi. Play sound, highlight click, atau mouse over-nya ya. Nah, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Lalu setelah disematkan, ini akan jalan nanti ya. Nah, kita akan coba tes Bapak Ibu Ahang Teteh apa yang sudah kita buat kali ini. Sebentar. Ya, jadi di sini kita akan menjalankan makro benar dan salah untuk aplikasi kuis sederhana ya. Oke, saya tampilkan dulu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Saya menekan Shift F5 barusan untuk menampilkan slide yang aktifnya. Nah, saya akan pilih Jakarta atau Cimahi ya, ibu kota Indonesia itu. Saya akan pilih jawaban benar dulu. Nah, saya klik. Nah, akan berubah ya. Nah, ini masih di dalam satu slide yang sama karena kita mengirim perintah. Nah, PowerPoint tolong ubah dong sesuai makro yang barusan saya submit ya. Nah, yang ini juga sama. Ini masih dalam slide yang sama, tapi bentuknya bisa berubah dan tombolnya memiliki aksi. Begitu Bapak Ibu Ahang Teteh mengenai makronya ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Ahang Teteh bisa mengikuti modul mengenai makro ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nah silakan Bapak Ibu tulis saja di kolom komentarnya ya. Itu Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Jadi kita sudah membuat slide kita lebih interaktif ya. Nah, lebih ada fungsinya begitu ya. Ya, perintah makro bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan bagikan modul juga yang berisi perintahnya apa aja sih Pak ya. Nah, saya di sini fokusnya ke konsep makronya dulu ya. Seperti itu kalau dijalankan. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasannya cukup. Saya tutup di sini modul mengenai makro VBA di PowerPoint. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.